Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang evaluasi efektivitas penggunaan media dan sumber pembelajaran SD atau MI. Anggota kelompok kami terdiri dari pertama, Putri Nurriana, kedua, saya sendiri, Sunia Alvina Kamelia, dan yang ketiga, Winda Ulania Putri. Evaluasi efektivitas penggunaan sumber belajar MI atau SD. Sumber belajar sebagai segala daya yang dapat dimanfaatkan guna memberi kemudahan kepada seseorang dalam belajarnya. Pemanfaatan sumber belajar dalam rangka mencapai efektivitas. Seorang guru dapat melakukan berbagai usaha, di antaranya: pertama, guru sebagai kunci berlangsungnya aktivitas belajar. Yang kedua, profesionalisme guru. Guru dapat dikatakan profesional apabila memiliki kriteria: pertama, memiliki visi yang tepat; kedua, memiliki inovasi dan mandiri dalam aksi; dan yang ketiga, rekrutmen dan pemberdayaan guru sekolah atau madrasah tingkat dasar. Dalam memperoleh hasil pembelajaran yang maksimal dan efektif, diperlukan evaluasi terhadap sumber belajar. Evaluasi sumber belajar ini memerlukan transformasi dalam pembelajaran. Transformasi pembelajaran merupakan proses perubahan suatu bentuk pembelajaran. Dalam usaha transformasi, sumber belajar haruslah memenuhi kriteria umum dan khusus. Kriteria umum terbagi menjadi 4, yakni ekonomis, praktis dan sederhana, mudah didapatkan, dan fleksibel. Kriteria khusus terbagi menjadi 5, yakni sumber belajar harus berfungsi sebagai alat, metode, maupun strategi penyampaian informasi. Sumber belajar dapat memecahkan permasalahan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Sumber belajar hendaknya diobservasi, dianalisis, dan sebagainya. Sumber belajar dapat mengarahkan peserta didik agar mudah mencapai indikator belajar yang telah dibuat. Dan yang terakhir, sumber belajar dapat memotivasi minat belajar peserta didik. Evaluasi efektivitas penggunaan media pembelajaran MI atau SD. Media pembelajaran merupakan bagian tak terpisahkan dalam kegiatan pembelajaran. Dalam pencapaian kompetensi atau tujuan pembelajaran, salah satu komponen atau pembelajaran yang turut menentukan adalah media pembelajaran. Sebelum media pembelajaran dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran, perlu dievaluasi agar diketahui kualitasnya. Evaluasi merupakan proses untuk menilai kualitas dari apa yang sedang berlangsung, sedangkan untuk menentukan bagaimana kualitas media pembelajaran yang sedang dievaluasi, maka diperlukan suatu kriteria. Dengan demikian, evaluasi merupakan proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria. Ada beberapa sumber dalam membuat kriteria evaluasi media pembelajaran, antara lain: 1. Buku pedoman atau petunjuk pemanfaatan suatu media pembelajaran. 2. Konsep atau teori-teori yang menjadi landasan pengembangan media pembelajaran. 3. Hasil penelitian dalam bidang media pembelajaran yang sudah dipublikasikan atau diseminarkan. 4. Bantuan ahli materi dan ahli media pembelajaran. Selanjutnya, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan kriteria evaluasi atau penilaian media pembelajaran. 1. Kebutuhan, ideal, dan nilai-nilai. 2. Ketepatan efektivitas pemanfaatan media pembelajaran. 3. Pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, evaluasi media pembelajaran harus mengacu pada kriteria sebagai ukuran kualitas media pembelajaran. Selanjutnya mengenai contoh format evaluasi media dan sumber pembelajaran. Format evaluasi media dan sumber pembelajaran digunakan untuk mengembangkannya. Penentuan kelayakan atau grading system terhadap media dan sumber yang dinilai dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, apakah substansi materi benar dan tidak ada kesalahan konsep? Jika masih ada kesalahan konsep, harus direvisi.
Namun, apabila sudah tidak ada kesalahan konsep dan sumber materinya benar, bisa lanjut ke penilaian rata-rata sesuai dengan yang ditentukan. Jika sudah di atas rata-rata, bisa lanjut dan bisa dipublish. Namun, jika belum sesuai dengan rata-rata, harus direvisi kembali. Aspek penilaian media dan sumber pembelajaran dapat dilihat dari 4 aspek sebagai berikut. Yang pertama yaitu aspek materi. Aspek materi, indikator yang dinilai adalah yang pertama, kebenaran isi materi bebas dari kesalahan konsep. Yang kedua yaitu kekinian dan up-to-date materi. Yang ketiga, kecakupan dan kecukupan materi. Aspek materi, penilainya atau evaluatornya adalah seorang yang ahli dalam materi. Yang kedua yaitu aspek desain pembelajaran. Indikator yang dinilai adalah kesesuaian strategi penyampaian dengan karakteristik audiens atau siswa yang terkait, dan ketetapan penggunaan desain pembelajaran. Evaluator dari aspek ini adalah seorang yang ahli dalam desain pembelajaran. Aspek yang ketiga yaitu aspek media dan komunikasi pembelajaran. Indikator yang dinilai yaitu yang pertama mengenai kesesuaian dan kualitas pemanfaatan grafis dan visual, yaitu tabel, diagram, bagan, dengan tujuan isi materi dan karakteristik audiens atau siswa yang terkait. Yang kedua mengenai kesesuaian dan kualitas pemanfaatan media dengan tujuan isi materi dan karakteristik audiens yang terkait. Evaluator aspek ini adalah seorang ahli media dan komunikasi pembelajaran. Yang selanjutnya, aspek yang keempat yaitu mengenai daya implementasi dan respon pengguna. Indikator yang dinilai adalah kemudahan penggunaan, tingkat kemungkinan minat dan motivasi siswa terkait digunakan dalam pembelajaran baik individu maupun di dalam kelas. Yang ketiga, kemungkinan dapat digunakan untuk belajar individu oleh siswa dan alat bantu mengajar bagi guru. Evaluator aspek ini adalah seorang guru atau yang mewakili pengguna. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.